Perkenalkan, nama saya Siti Mailani. Nama saya Rizka Junianti. Saya Sri Agustin Ramadiana. Saya Putri Pertiwijaya Mahe. Saya Anissa Nurdianti. Saya Quranis Dewatiningrum. Kami sekarang berada di situs budaya Matengeng 1. Di sini di Matengeng situs budaya yang bernama Karamat Pasarean Nagog. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu cita-cita nak hoyong tina kanan Allahumma amin. Sekarang berada di lokasi keramat situs budaya Desa Matenggeng bersama juru kunci sedang mengadakan upacara adat ujian praktik IPS. Ya, sebelumnya mohon izin dulu kepada Bapak Juru Kunci. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Tarki Merta. Oke, Bapak Tarki ya. Ya. Ini izin kelompok kita akan bertanya tentang situs ini budaya di sini. Ya. Apakah keberatan? Enggak. Oke. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Untuk pertanyaan pertama, kita mau tahu nih gimana sih sejarah makam keramat ini awalnya? Sebenarnya pemakaman ini bukan bisa dibilang pemakaman besar, Bu. Terus sebenarnya ini situs budaya keramat. Kenapa saya bicara demikian? Karena yang dikatakan situs itu bukan ada jasad yang ditinggal ataupun yang dikubur, tapi seakan-akan hanya dia itu hinggap di sini, dinamakannya itu patilasan. Hanya dia itu menyebar luaskan tentang istilahnya jalurnya keislaman, hanya sewaktu-waktu langsung pamit tidak pamit tidak, itu seperti itu yang dikatakan situs itu. Ya. Terus Kenapa dinamakan makam keramat? iya, itulah tadi yang dinamakan makam keramat, dikandung maksud dikeramatkan itu kata orang terdahulu itu adalah punden, satu kepercayaan tentang adat untuk membimbing warga agar tidak hidupnya tersesat. Itu. Sejak kapan makam tersebut dikenal demikian oleh warga? Jadi sepengalaman juru kunci kami yang dikatakan penerus, sedangkan wong istilahnya hari jadinya Matenggeng tahun 1707. Lokasi ini sudah lebih dahulu ada. Jadi tidak ada yang tahu, bahkan eyang ataupun syekh yang istilahnya kalau bahasa istilahnya Sundanya ngalalana ke sini itu tidak ada yang menentukan tahun berapa, hanya hari lahirnya Desa Matenggeng tahun 1707 itu keramat atau situs ini sudah lebih dahulu ada. Nah itu. Lanjut. Dari mana sumber cerita makam tersebut? Sumber cerita jadi istilahnya dari turun-temurun nenek moyang kita, bahwa kita seorang penganut agama Islam lewat manapun, berhubung ini punya nama tim Mbah Baros, Mbah Tuan Syekh Galar, itu kan turunan Syekh. Jadi kita patut istilahnya untuk ditiru, untuk dipunden, untuk didatangi, kayak istilahnya apa namanya itu jaroh-jaroh lah gitu. Jadi kayak jaroh, kayak nih Senin Kliwon, malam Jumat Kliwon, kita mengadakan istilahnya di sini tawasulan. Udah biasa. Jadi lanjutannya warga yang percaya seperti itu menjalankan seperti itu. Gitu. Lanjut. Nilai apa yang dianggap penting masyarakat terkait makam tersebut jika rasa hormat, kekeluargaan, nilai kearifan dan lain-lain? Iya, sekali lagi. Nilai apa yang dianggap penting masyarakat terkait makam tersebut? Iya. Pertama, nilai yang paling utama, satu, kata orang terdahulu
adanya punden, adanya keramat, adanya situs untuk istilahnya memberi keberkahan kepada anak cucu Adam yang ada di wilayah, sehingga turun temurun ya, turun temurun istilahnya sampai ke kita ini. Itu kedua, jadi apabila warga punya keluhan apapun, nawaitu apapun, bisa mengadakan sowan ke sini. Contoh soal sekarang zaman dahulu di zaman peperangan kita minta pertolongan itu sama Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya dia ini di keramat ini bisa sanggup menyampaikan tujuan anak putu Adam, yang penting berjalan kepada arah yang benar. Itu sepengalaman kami, itu menurut cerita turun temurun. Lanjut. Nah, ini selain di luar sejarah tempatnya sendiri, apakah ada larangan saat kita berkunjung ke sini? Ya, ada sih, ada deh. Contoh larangan. Jadi hanya kalau kita harus mendatangi ke lokasi punden ini, ya Senin Kliwon, Jumat Kliwon. Luar dari itu, saya kira saya belum pernah mengalami ngantar orang dari pihak manapun. Nah, itu terus apabila kita masuk istilahnya ke lokasi punden tersebut, memang sandal harus dicopot, itu saja larangannya itu. Terus jangan istilahnya buang sampah sembarangan, jangan istilahnya BAB, jangan kencing istilahnya di sini. Kalau laki-laki suatu misal kita sedang semedi di sini, kalau laki-laki kan buat gampang kan istilahnya pakai selubung juga kan gitu. Kalau laki-laki nanti kalau pulangnya ya dicurahkan di luar keramat, itu larangan. Terus Biasanya ada kegiatan masyarakat yang rutin dilakukan? yang rutin dilakukan bisa dilaksanakan satu, kebersihan di hari Kamis di Dusun Matenge 1 4 RT, diawali dari RT 1 Kamis, terus tempo waktu ya 1 minggu sekali tiap RT, jadi giliran puteran. Itu istilahnya pekerjaan yang dilaksanakan oleh warga itu. Apakah ada tokoh penting yang dimakamkan di sini? Tidak ada, hanya Mbah Baros saja yang ditempatkan di sini. Apa dampak keberadaan makam tersebut pada aktivitas sehari-hari warga? Dampak? Apakah berdampak? Ya, tidak ada dampak apapun bagi seorang warga di sini. Jadi alhamdulillah aman dan nyaman. Ya, itu. Bagaimana sikap warga terhadap pengunjung di luar desa yang mengunjungi makam? Bagaimana? Tidak ada masalah kalau yang akan berkunjung dari pihak manapun istilahnya ke punden yang ada di Matenggeng, desa Matenggeng. Jadi ini untuk semuanya istilahnya anak putu Adam yang istilahnya percaya tentang istilahnya jarok. Ini yang dinamakan keramat itu. Tidak ditutup-tutupi untuk hanya segerumbul, tidak. Apakah ada perubahan praktik atau tradisi terkait tata cara perawatan atau pemakaman di makam keramat dari dulu sampai sekarang? Iya. Alhamdulillah dari dulu zaman sekarang, kalau penataan istilahnya dari tahun ke tahun, daun yang dulu istilahnya hanya dibikin gubuk kecil-kecilan lewat istilahnya kayu. Maka untuk selanjutnya kami alhamdulillah berupaya kepada istilahnya kades-kades, kesusunan kepengurusan pihak pemerintahan terdekat. Jadi sehingga sekarang alhamdulillah ada gubuk untuk istilahnya rest area ataupun untuk istirahat. Jadi dari tahun ke tahun ya alhamdulillah ada, hanya
mudah-mudahan tahun yang akan datang kami akan mengupayakan sehingga punden tersebut lebih istilahnya afdol untuk selama-lamanya. Apakah ada tantangan yang bisa dihadapi? Tantangan? Ya. Tidak ada tantangan apapun tentang istilahnya mengasuhi wilayah Kepunden. Di sini tidak ada tantangan, tidak ada rintangan apapun, tidak ada keluhan apapun. Alhamdulillah tentang. Mungkin tantangan misalnya nilai budaya sudah memudar gitu? Nggak ada? Nggak ada. Oh. Kalau begitu, apakah nilai kearifan lokal dari makam ini masih kental dan dipertahankan atau sudah mulai memudar? Alhamdulillah, mulai istilahnya kami kan sebenarnya kami masih mewakili ya deh, Ya. masih mewakili ke juru kunci. Jadi alhamdulillah istilahnya akan diperkental. Malah kalau kita bicara istilahnya tentang kades yang sekarang, setiap istilahnya bulan Maulid Jumat Kliwon kami kesepuhan Desa Matenggeng yang 6 bersama istilahnya lembaga desa, kepala desa bersama sekdes dan bawahannya, alhamdulillah belum pernah istilahnya kita alfa dari tahun ke tahun ini, kurang lebihnya 3 tahun berjalan. Setiap bulan Maulid itu kesepuhan Desa Matenggeng ditambah kepala desa sekretarisnya, jadi ditambah bawahannya, alhamdulillah berjalan. Daripada istilahnya kita kemunduran, alhamdulillah lebih membaik. Itu. Adakah cara agar generasi muda tetap mempertahankan budaya tersebut? Iya. Agar supaya istilahnya anak muda, generasi penerus, istilahnya seperti kalian-kalian ini, kita kan percaya bukan istilahnya yang ada di sini. Kita kan percayanya sama Tuhan kan. Jadi percaya itu sama Tuhan yang Maha Kuasa. Adapun apapun, jadi kita memohon itu sama Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan memohon istilahnya kepada yang ada di wilayah ini, punden ini, ampun paralun. Hanya ini penerus kayak istilahnya kita ritual tawasulan. Kita kan bicara tentang Rasulullah, percaya istilahnya kita mengarahkan atau memohon kepada sahabat opa kita, kepada syekh, kepada aulia kan, kita itu dia itu yang menyampaikan, dia itu yang dipercaya oleh Tuhan yang Maha Kuasa kan. Nah kita seperti itu kan gitu. Jadi istilahnya kalau secara pemerintahan itu ya kita punya mau bikin KTP, otomatis kita kan harus lewat RT dulu, RW dulu kan. Nah jadi seperti itu. Adapun generasi muda suatu misal yang ingin meneruskan itu, asal jangan istilahnya kita melewati basal jalan, tetap searah selurus mintanya sama Tuhan yang Maha Kuasa. Kita itu alhamdulillah generasi muda itu bisa diteruskan apabila generasi muda itu istilahnya ingin meneruskan tentang adat budaya yang ada di wilayah masing-masing itu. Ya. Tapi alhamdulillah masih terjaga ya. Terjaga. Nilai-nilainya juga masih terjaga. Ya. Oke, sekian Bapak, terima kasih. Maaf misalkan kita mengganggu. Ya, enggak, malah kita urun-urun pendapat, kita menerangkan apa adanya sesuai pengalaman. Kami pun sebagai juru kunci mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian kami ya sedikit kurang. Andai kata salahnya itu mungkin ucapan saya sendiri, benarnya itu kami yang diharapkan kan itu. Dan kalian yang hadir pada saat ini baik dari manapun, kami mendoakan agar supaya cita-cita kamu itu tercapai. Itu saja saya ucapkan. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Maaf ya kalau sekali lagi kalau mengganggu. Ya. Informasinya hari ini itu sangat berguna bagi kita. Sama.
Ini bisa nih buat video ending, matiin aja. Sekian dari kami. Semoga kunjungan kami bisa memberi edukasi dan manfaat bagi generasi muda sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi